Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali malam ini di masjid yang kita cintai ini, yakni Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung. Walaupun dalam kondisi yang kurang ramai dari biasanya, tetapi menuntut ilmu tidak boleh berhenti, karena menuntut ilmu akan menempatkan kita agar tetap di jalan Allah seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Dan dalam hadis lain, hadis riwayat Muslim nomor 2699, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Melalui hadis-hadis menuntut ilmu ini, diketahui bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan dikenai kewajiban akan hal itu. Hal ini mengindikasikan, ilmu dalam pandangan Islam dianggap sebagai sebuah kebutuhan untuk mengetahui kebenaran dan ditempatkan pada posisi yang tinggi. Pada kajian kali ini Ustadz Rohmat Santosa SPD akan melanjutkan bahasan kajian sebelumnya tentang meneladani sifat para Nabi Allah. Kajian ini terselenggara atas kerjasama para jamaah dan takmir masjid sebagai wujud nyata dalam berdakwah bersama. Di segmen kedua nanti insya Allah beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan tema tersebut. Kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung ini terbuka untuk umum, muslim dan muslimah. Jadi ke depan marilah kita bersama-sama meringankan kaki untuk melangkah menghadiri kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal ini. Dan marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan lanjutan kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal dari Ustadz Rohmat Santosa ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita segala nikmat-nikmat yang kita rasakan, yang kita lihat. Betapa besar Allah amanahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Tiada nikmat yang lebih agung dari nikmat tersebut, yang dengannya Allah muliakan kita. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menumpuk amal-amal yang diterima insya Allah di dalam iman dan Islam. Sekecil apapun, marilah kita berikhtiar untuk senantiasa ikhlas. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, qudwah terbaik bagi kita dalam berakidah, beribadah dan bermuamalah, berakhlakul karimah, berakhlakul azimah. Semoga Allah himpun kita bersama beliau nanti di yaumil qiyamah dalam mendapatkan syafaatul uzma, satu-satunya kesempatan, jaminan keselamatan bagi umat beliau, yakni ittiba, mengikuti setiap langkah jejak kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi dan berjamaah. Kita insya Allah akan melanjutkan kisah yang beberapa ayat menyebutkan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Seandainya ada satu ayat saja yang mengisahkan tentang Nabi Adam, maka itu sudah menjadi alasan bagi kita bahwa kisah tersebut adalah penting.
apalagi ada beberapa ayat dan bahkan di beberapa surah. Kita akan lanjutkan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang diberi bentuk. Allah kehendaki bentuk yang sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yakni bentuk fisiknya, bentuk softwarenya barangkali, akalnya, hatinya, sebaik-baik bentuk. Walaqad karamna Bani Adam, dan Allah juga akan muliakan anak keturunannya Nabi Adam. Kita lihat, kita bandingkan kita sebagai anak keturunan Nabi Adam dibanding dengan keturunan makhluk-makhluk Allah yang lain, dan kita merasakan dan melihat betapa manusia ini sangat sempurna. Dari bentuk fisiknya, bagaimana Allah membentuk mata, sehingga sekarang ada dokter mata spesialis lagi. Berapa tahun yang diperlukan untuk menjadi seorang dokter spesialis mata? SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, kuliahnya 4 tahun, spesialis 4 tahun. Lama. Betapa Allah menciptakan lapangan kerja dari mata ini. Ada obat tetes mata, ada kacamata, ada helm penutup mata. Ketika manusia ini Allah ciptakan, maka perangkat yang mendukung untuk keselamatan, untuk kesempurnaan nikmat ini luar biasa. Dari bentuknya, susunannya, saraf-sarafnya, diharapkan kita bukan hanya sekedar melihat, tetapi kita tidak bersyukur dari ciptaan Allah yang ada di pada diri kita. Kita bandingkan penglihatan kita dengan penglihatan makhluk yang lain. Misalnya dengan ayam. Ayamnya kalau jam segini, gak ada ayam yang pengajian jam segini, tidur semua. Luar biasa. Hidung, konon hidung ini yang dihisap dengan yang dihembuskan itu berbeda. Dan yang dihirup lubang hidung di kanan dan di kiri juga beda juga, katanya. Ya bukan mustahil, karena Allah menciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk, baik bentuknya ataupun fungsinya. Kita ini gak ganteng kalau gak punya hidung. Bukan cuma gak bisa bernapas, jelek. Orang pesek aja jelek katanya. Subjektivitasnya. Lubangnya di bawah, kenapa gak ke atas? Ini nikmat. Pokoknya manusia itu Allah ciptakan sebaik-baik bentuk. Marilah kita ini kalau lagi nganggur gitu, renungkan betapa fungsinya. Nikmat sekali ketika Allah berikan kesehatan, afiat. Nah ini. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Adam ini pelupa dan tergesa-gesa. Dan dua sifat ini yang akan
nurun nanti ke anak cucunya. Lupa sama tergesa-gesa. Kemudian juga kurang dalam bersungguh-sungguh. Ketiga sifat ini. Yang pertama lupa. Lupa ini nikmat apa bukan nikmat kira-kira? Maaf saya ambil. Kita buka ya. Nanti di skip aja Pak. Bismillah. Nah, rupanya lupa itu merupakan nikmat dari Allah. Coba bayangkan kalau seandainya kita itu tidak punya sifat lupa. Pernah dimarah orang gak lupa-lupa, ya kan? Itu akan menjadi sampah memori kita, akan menjadi keburukan, akan menjelma menjadi karakter orang yang minder, sakit hati, dendam. Bayangkan kalau gak pernah punya lupa. Makanya kita itu gak perlu cerdas-cerdas amat. Orang kalau cerdas gak lupa-lupa. Kita ini harus melupakan sesuatu yang memang memori tidak diperlukan lagi. Klik kanan, delete, selesai. Maafkan. Kamu pernah salah sama saya. Kapan? Gak ingat saya. Nah, alhamdulillah kan. Coba kalau ingat. Lupakan. Begitu pula ketika kita punya dosa, itu lupakan saja. Jangan diingat-ingat. Yang penting sudah tobat. Zaman sahabat Umar ada orang yang menderita gara-gara selalu ingat dosa-dosanya. Sampai dia menuduh Allah, apa iya Allah mau mengampuni dosa saya? Ingatan dia terhadap kesalahan masa lalu ini mengganjal dirinya, sehingga sampai bersuudzon kepada Allah. Dosa saya ini banyak betul Khalifah. Bener aja banyak. Saya ragu Allah itu mengampuni saya. Siapa kamu emang? Jadi lupa. Kemudian kurang sungguh-sungguh. Coba ya. Manusia itu asal mau bersungguh-sungguh, apa yang dia dapat itu bisa, apa yang dia rencanakan bisa terwujud. Asal sungguh-sungguh nih. Kita ini gak hafal-hafal Al-Quran, gak bisa-bisa ngaji karena kurang sungguh-sungguh. Itu aja masalahnya. Baru selembar sudah ngomong capek. Ya kan gak sungguh-sungguh. Gregetnya itu kurang gitu. Segreget apa sih kamu? Kurang greget. Manusia itu punya potensi luar biasa. Kalau dia bersungguh-sungguh, ngeri. Apa saja ditekuni sungguh-sungguh, ngeri, sukses pasti. Nah untung kita itu Allah ciptakan gak sungguh-sungguh. Ngaji dari dulu gitu-gitu aja, gak bisa-bisa karena memang gak sungguh-sungguh. Tahsin Al-Fatihah aja butuh 2 bulan 3 bulan. Itu aja balik lagi ke awal. Ke awal masa kecil dulu, hafalan masa kecil. Kurang sungguh-sungguh. Kemudian juga tergesa-gesa. Apa kita ingat tergesa-gesa? Terburu-buru. Kita rasakan, nggak usah diceritakan. Kita rasakan bagaimana sifat terburu-buru, tergesa-gesa kita itu, sehingga terkadang kita lupa ngerem, lupa mengendalikan, tahu-tahu nyesel. Ya kan? Sering kan kita itu merasakan seperti itu. Aduh, kenapa? Sudah terjadi baru nyesel karena tergesa-gesa. Nah, kita kembali ke ayat 30 surat Al-Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lahu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
sepintar apapun manusia, jangan pernah merasa sudah tahu segala-galanya. Tentu kalau masalah pengetahuan yang paling barangkali yang paling berhak untuk merasa lebih tahu adalah malaikat. Wawasannya cukup luas. Tapi malaikat itu la ilma lana illa ma 'allamtana. Begitu tawadhunya di hadapan Allah. Nah, Allah tetap memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan mengajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semuanya. Ini dalam tafsirnya, Nabi Adam itu mengetahui seluruh bahasa yang akan menjadi bahasa anak keturunannya. Bahasa Jawa tahu Nabi Adam, Inggris, Spanyol, bahasa Batak, semua tahu. Memori Nabi Adam itu RAM-nya itu luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Nama-nama yang di langit, yang di bumi diajarkan semua oleh Allah kepada Nabi Adam, sehingga membuat malaikat takjub. Nah, ini baru memang pantas dihormati ini makhluk ini, karena memang cerdas, pandai, tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, semuanya, seluruhnya. Summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian didemonstrasikan, aradahum 'alal malaikah, di hadapan para malaikat. Nah, kemudian mendapatkan pengakuan. Setelah itu, singkat kata singkat cerita, Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini kemarin sudah kita bahas sedikit. Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya wa id qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaika, kepada para malaikat, usjudu, sujudlah. Kita perlu tahu bahwa kata perintah dalam kalimat ini bukan berarti malaikat diperintah untuk menyembah, bukan. Sujud di sini adalah sujud penghormatan, dan ini perintah Allah. Karena nanti ada dalam sebuah kitab yang pernah ditulis oleh ulama Mesir yang menceritakan bahwa iblis itu punya alasan kenapa tidak mau sujud, karena dia tidak mau mensekutukan Allah. Katanya dalil yang iblis gunakan, kenapa selama ini saya itu sujud hanya kepada Allah, saya nggak mau sujud kepada selain Allah. Itu dan padahal sujud kepada Nabi Adam ini perintah Allah. Kalau kita perhatikan, Allah menciptakan iblis sebagai makhluk pertama dari kalangan jin, dan Allah menciptakan Adam sebagai makhluk pertama dari bangsa manusia. Ini punya kesalahan yang masing-masing berbeda. Iblis itu tidak mau menjalankan perintah Allah, dan Nabi Adam itu melanggar larangan Allah. Melanggar larangan Allah. Nah, kalau kita lihat efeknya, sepertinya enggan melaksanakan perintah Allah ini resikonya lebih besar daripada melanggar larangan. Maka dari kisah ini para ulama menyebutkan dosa dosa enggan menjalankan perintah itu lebih besar daripada dosa melanggar larangan. Mengapa demikian? Melanggar perintah Allah, enggan menjalankan perintah Allah itu,
dia tidak melihat siapa yang merintah, instruksinya itu dari siapa. Maka Allah lebih murka ketika perintahnya itu ditolak. Kalau melanggar larangan, itu terdorong dari hawa nafsu yang ada di dalam internal diri manusia sendiri. Dan ini sudah Allah memang bekali hawa nafsu. Allah memang menitipkan hawa nafsu kepada manusia. Nah, manakala hawa nafsu ini dituruti, itu bukan karena melanggar larangan Allah, tapi dia terdorong. Nah, ini jenis kesalahan. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika iblis menggoda Nabi Adam dan istri beliau, Siti Hawa, untuk menjauhi pohon, ya, yang kata iblis itu pohon khuldi, maka selama ini barangkali kita berpikir itu dosa Nabi Adam dan istrinya. Tapi ada ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai, itu lebih memilih Nabi Adam itu melanggar larangan yang bukan dosa, tapi beresiko. Contoh misalnya gini, Purnomo, kamu jangan lewat jembatan ini karena jembatannya sudah rusak. Seandainya si Purnomo ini melanggar larangan ini, sebenarnya tidak salah, tapi punya resiko terperosok jatuh karena memang jembatannya itu sudah rusak. Nah, ketika benar dilanggar, kena resiko, jatuhlah ke jurang. Nah, larangan Allah mendekati pohon itu bukan larangan dosa, tapi larangan yang apabila dilanggar punya konsekuensi, dia akan turun dari surga. Konsekuensinya akan turun dari surga. Nah, ini berbalik dengan janji si iblis tadi. Si iblis itu justru memprovokasi Nabi Adam dan istrinya, membisikkan, menghasut Siti Hawa dan Nabi Adam bahwa berdasarkan pengalaman saya sudah senior di sini. Saya tahu betul kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini. Karena pohon ini adalah pohon kekekalan. Siapapun yang makan buahnya akan kekal di surga. Dan iblis mengaku sebagai penasehat, sehingga terhasut, tertipu. Dikiranya itu betul-betul nasihat, gak taunya adalah strategi untuk menggelincirkan. Sampai hari ini iblis dan bala tentaranya punya sifat karakteristik menipu. Yang dikatakan A padahal B, yang dikatakan B padahal A. Kebalikannya. Ini harus kita sadari betul model talbis iblis menggoda manusia. Apapun yang dijanjikan oleh iblis itu pasti kebalikannya. Bagaimana kita bisa merasakan, memahami godaan iblis? Misalnya begini, orang yang pelit sedekah itu ditakut-takuti sama iblis. Ya memang kamu harus pegang itu uang kamu, jangan sedekah. Kamu kan sudah capek kerja, ngumpulin ini susah. Kenapa kamu kasihin orang? Alangkah enaknya orang ini. Nah, terus dibisikkan begitu kan, supaya orang enggan untuk beramal bersedekah.
Kamu jangan sholat subuh. Waktu tidur masih panjang, tenang saja. Masih puji-pujian lah, nanti belum. Masih tahrim, masih lama subuh itu, tidur aja dulu. Dengar azan, belum qomat, tenang aja. Terus dikiu-kiu telinga kita, matanya tambah ngantuk, tambah enak-enaknya. Dengar qomat, tenang aja. Waktu subuh itu masih 1 jam dari sekarang. Tidur aja dulu. Sah-sah sholat kamu itu nanti, tenang aja. Terus dibisi-bisi, akhirnya kehilangan yang utama, bahkan nanti ada yang kehilangan bukan hanya keutamaan tetapi kewajiban jadi luput. Dan dalam setiap perkara iblis melakukan model yang sama. Tidak langsung to the point. Mabok, tahu mabok itu haram, tahu, tapi gayanya pelan-pelan. Hormati dulu lah, kamu itu teman kamu ngajak, hormati, ya kan? Jangan laju nolak begitu, kamu terlalu fanatis. Akhirnya dia apa? Nemenin. Setelah nemenin, digoda lagi. Kamu nggak penasaran tak? Mahal lo ini, itu kan? Ngimpor lo ini kan? Lama-lama nyicip, lama-lama ketagihan, lama-lama pemabok. Nah, langkah-langkah. Khutuwatis syaitan. Nabi Adam juga begitu. Dideketin pelan-pelan. Ini orang yang pinter aja tergoda. Bapak kita ini pinter. Bukan nggak tahu itu larangan, tahu betul. Baru kemarin dikasih tahu, ya kan? Maka dari situ hikmah buat kita anak keturunan Nabi Adam. Jangan pernah berputus asa manakala kita berbuat salah. Jangan pernah kita berkata, dah saya sudah terlanjur basah sekalian. Jangan pernah bilang seperti itu. Tenang saja, Allah pasti ampuni. Surat Az-Zumar 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuban jamila. Kalau kita salah, taubat saja. Maka doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku dulu di hadapan Allah saya salah. Setelah itu taubat. Diulang lagi tidak masalah, nanti taubat lagi. Sudah taubat kok diulang lagi tidak masalah, asal taubat lagi. Asal punya waktu aja gitu. Nah, maka pernah ditanyakan kepada Al-Imam Hasan Al-Bisri, wahai Al-Imam Hasan Al-Bisri, saya ini suka mengulang-ulang kesalahan yang sama, taubat, salah lagi, taubat lagi, salah lagi, taubat lagi. Menurut kamu kayak mana lah saya ini? Rasa gak kita itu Pak? Rasa banget ya. Suka mengulang-ulang kesalahan yang sama, istighfar, ngulang lagi, istighfar lagi, ngulang lagi, terus begitu kan? Kata Imam Hasan Al-Bisri begini, itulah cara syaitan menggoda kalian. Supaya apa? Kalian itu nanti sampai pada tahapan lah, gak usah taubat lah, orang saya masih belum bisa benar. Tak senang-senang dulu saya, tak bergelimang dulu. Nah itu yang kena itu, kena godaan syaitan. Maka tidak masalah, salah taubat, istighfar. Maka Allah memberikan istighfar ini untuk apa? Deterjen, namanya dipakai ya wajar lah salah. Mulut dipakai ya wajar salah. Telinga kita pakai wajar salah. Mata kita pakai. Ini saya kasih rahasia Ustadz gimana? Ustadz itu bisanya ngomong doang. Misalkan dia ngomong qasdul basar, jagalah pandangan. Dia pulang nanti lihat yang menarik itu tetap melotot. Karena sama mata kita ini sama aja. Susah. Ya kalau dia mau duduk terus nabrak lagi. Terpaksa dilihat. Kadang-kadang malah nyari-nyari Pak. Kalau udah ada itu nyari-nyari, biasa aja. Udah itu istighfar, astagfirullahaladzim. Kan gitu. Besok diulang lagi.
Nah, beda dengan iblis. Kesalahan iblis itu dia nggak mau ngaku. Kalau Nabi Adam ngaku, Rabbana dzalamna, ya Rabb aku zalim, ngaku di hadapan Allah. Kalau iblis ini tidak, maka Allah nggak ngampunin dia. Dia malah bilang ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku nggak mau. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Dia merasa tanah itu lebih buruk dari api. Ya, seperti ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, iblis merasa bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal kalau mau banding-bandingan ini ya, tetap tanah lebih baik dari api. Kenapa? Tanah bisa ditanami, tapi kalau api menghanguskan. Sebenarnya ini terpaksa aja kita ngebandingin gitu ya. Ciptaan Allah ini sama saja, semua punya keunggulan, semua punya kekurangan. Tapi karena memang ada jalanan iblis membanding-bandingkan ya. Kalau memang mau dibandingkan beneran tetap baik tanah. Seperti itu. Nah, mengapa iblis menjadi dilaknat, dimurkai oleh Allah? Itu karena dia tidak mengakui kesalahannya. Kalau Nabi Adam mengakui kesalahannya. Kemudian bagaimana kemudian Allah mengusir mereka semuanya. Qul nahbitu minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dalam surat Al-A'raf ayat 13 Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yakni surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi mereka, yakni iblis, diusir. Secara khusus ini pengusiran iblis dari surga. Kemudian iblis menjawab, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Bahasanya iblis berkata, mengajukan proposal kepada Allah supaya diberi tangguh umurnya panjang sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal mundzirin, dan Allah mengkabulkan permintaan dari iblis ini, ditangguhkan. Jadi iblis ini sekarang masih hidup, yang selagi kita omongin dia dengar, Pak. Kita membaca ayat ini ya, ini pasukannya itu dengar nih. Dengar. Berarti iblis ini bukan cuma pakar. Gak ada kata-kata untuk menyebutkan kepandaian iblis. Iblis tahu bahasa Inggris, grammar-grammarnya itu tahu. Nahwu sorong itu tahu. Tafsir berbagai macam, Al-Quran mungkin hafal dia, Pak. Dari dulu loh. Cara menyesatkan makhluk anak keturunan Nabi Adam itu menguasai betul ya. Iblis itu yang menggoda Nabi Ibrahim, yang menggoda Nabi Adam, sekarang masih hidup. Apakah keren? Maka kita punya musuh itu musuh yang serius. Namanya disebut dengan musuh bebuyutan. Dari mbah buyut kita udah musuhan sama iblis sampai ke anak cucunya sekarang. Kalau kita lawan iblis ini dengan akal, kalah kita, Pak. Karena tentu akal iblis itu lebih pintar, lebih pandai pengetahuannya. Bukan dia itu alumni Chicago, bukan alumni Mesir, dia alumni surga, Pak. Alumni surga. Surga itu pernah masuk ya. Kita tuh membayangin aja nggak mampu. Dia pernah di dalam surga, bayangkan. Apa nggak hebat ini musuh kita satu ini? Maka membicarakan tentang bagaimana mewaspadai godaan iblis, ya para ulama seperti Al-Imam
Siapa Asy-Syatibi itu tuh menulis kitab namanya Talbis Iblis. Ibnu Jauzi menulis kitab Talbis Iblis, bagaimana skenarionya, modelnya, pengalamannya. Ini luar biasa. Qala fa bima akhwaitani, dia berkata di ayat yang ke-16, la a'udanna lahum siratakal mustaqim, karena engkau telah menetapkan bahwa aku tersesat, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nabi Adam, anak keturunannya sudah dijaga pos-posnya supaya melenceng dari jalan yang lurus, siratal mustaqim. Nih, saya akan contohkan, Pak. Misalnya kita ingin berusaha untuk ikhlas beribadah, misalnya betapa sulitnya kita berbuat ikhlas. Bapak-bapak sholat isya dari ikhlas rencananya. Haji kita ikhlas gak? Sedekah kita yang sudah-sudah itu ikhlas apa? Ikhlas itu terkadang ada di awal, tapi terakhirnya rusak. Terkadang. Contoh, misalkan saya mewakafkan tanah untuk masjid, tempat ibadah. Awal-awalnya ikhlas, siapa yang gak ikhlas? Bagus, saya mampu. Didirikanlah masjid untuk ibadah. Kemudian yang mewakafkan ini gak dijadikan takmir, atau tidak pernah disebut jasanya. Kemudian muncullah di dalam hatinya, ini pengurus ini kurang ajar, gak tahu terima kasih. Saya ini yang mewakafkan tanah ini, bahkan separuh daripada bangunan ini berdiri dari harta saya. Bo katanya gitu. Tahu diri lah. Nah, terganggu nih keikhlasan. Ada juga yang ikhlas itu nanti datangnya terakhir. Awal-awalnya itu nggak ikhlas, awal-awalnya terpaksa ngaji, terpaksa sholat, terpaksa apa-apa terpaksa. Nggak enak lah kalau nggak datang, nggak enak kalau nggak sholat. Lama-lama Allah menganugerahkan dia itu apa? Keikhlasan. Alhamdulillah, kenapa saya nggak dari dulu ya? Nyesel ya. Ternyata dalam beribadah itu nikmat. Kenapa nggak dari dulu? Telat saya termasuk masuk masjid ini. Nah, ikhlasnya itu terakhir. Ngamalnya sudah lama dia, tapi awal-awalnya itu. Nah, ketika sudah berusaha ikhlas, itu nanti akan didatangi terus, Pak. Oleh iblis akan didatangi, diwaswasi, dibisikkan. Nih, kamu ini seperti ini, kamu seperti ini. Kamu itu amalnya banyak betul. Gak ada orang amalnya sebanyak kamu. Lihat aja, orang-orang itu cuma paling semen 1 sak, keramik 1 meter. Coba kamu lihat amalmu luar biasa. Muncul dia takjub pada dirinya. Iya juga, ilmu nih kan. Jadi didatangi di situ dia. Maka ada ulama-ulama yang kesulitan dalam berlaku ikhlas ini. Tapi tidak pula juga boleh kita kemudian saya ini daripada nggak ikhlas mending nggak ngamal sekalian. Percuma capek-capek ngeluarin harta, ngeluarin waktu, tenaga. Takut nggak ikhlas saya, makanya saya nggak ngamal. Nah, ini salah lagi. Ribet kan itu jadinya. Nah, maka dari itu ikhlas itu ternyata adalah hadiah dari Allah kepada hamba-hambanya yang memang membangun komitmen beribadah ini hanya karena Allah. Hadiah dari Allah. Kita nggak bisa berjuang untuk ikhlas, nggak bisa, susah. Tapi kalau Allah sudah memberikan keikhlasan sama kita, nggak usah dijelas-jelasin.
Karena itu memang anugerah dari Allah untuk hamba-hambanya yang ikhlas. Sebagaimana komitmen dari iblis, "Tsumma la'atayannahum min baini aydihim." Kemudian kami akan mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari kanan mereka, wa an sama'ilihim, dari kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak ada yang kau dapati kebanyakan dari mereka orang-orang yang bersyukur. Bagaimana 4 arah mata angin ini iblis gunakan untuk mendatangi kita, untuk menggoda. Sulit selamat sebenarnya. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hanya 2 arah yang tidak digunakan iblis, jadi dari atas dan dari bawah. Ini para ulama menyebutkan karena Allah itu di atas, maka iblis tidak bisa menggoda manusia dari atas. Dari bawah, ketika manusia bersujud dan mendongakkan tangannya ke atas, maka selamat dia dari godaan iblis. Lihat ke atas sama sujud. Tapi kalau lihat kanan, kiri, depan, belakang, hati-hati. Di sana ditongkrongin sama iblis. Apa yang dimaksud dari belakang? Kata ulama, dijadikan dalam pandangan manusia kesalahan-kesalahan yang telah lalu itu menghantui dia sampai dia berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dari depan, dia diganggu oleh untuk apa? Pahala yang dia lakukan kalau terancam dengan apa? Batalnya amal. Dari depan itu diganggu dengan keraguan-keraguan. Sulit. Kayak kamu itu masuk surga sulit. Diprovokasi terus, dihantui perasaan. Kemudian juga optimisme yang berlebihan, terlalu merasa solih. Yang saya sebutkan di awal, terlalu solih, merasa solih, sehingga yang lain menurut pandangan dia itu rendah semua. Dari kanan ini yang agak sulit, Pak. Kebid'ahan. Bid'ah itu adalah cara iblis mendatangi, menggoda manusia dari kanan. Karena apa? Dia merasa sudah beribadah, tapi ibadahnya terancam batal. Mengapa? Tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang banyak jadi masalah itu, iblis dari kanan. Dia merasa sudah melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Kahfi, yuhsinuna sun'ah, dia merasa sudah berbuat baik, tahunya belum. Kecelek, nanti orang-orang ini kecelek. Nah, yang di kiri, orang merasa aman dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Dia merasa tenang dengan kemaksiatan itu dari kiri. Jadi dari keempat arah ini semuanya membahayakan keselamatan akidah, keselamatan ibadah. Itulah komitmen iblis setelah keluar dari surga, mendeklarasikan akan menyesatkan sebanyak-banyaknya Bani Adam. Dan kita harus waspada. Semoga Allah lindungi kita dari makar, talbis dan tipu daya, godaan syaitan, godaan iblis dan bala tentara. Itu saja barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi, kita semuanya, untuk senantiasa kita bermohon berlindung kepada Allah, ya, isti'adzah, memperbanyak doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang status kisah-kisah Israiliyat. Jadi kapan dan batasan apa yang boleh kita nukil atau kita ceritakan tentang Israiliyat? Langsung. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kisah Israiliyat. Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu Al-Quran, orang-orang Arab ini sudah punya kisah turun-temurun. Turun-temurun mereka menghafal nenek-nenek moyang mereka, perang-perang yang mereka pernah lakukan, kisah-kisah kaum Ad, kaum Samud. Mereka sudah tahu, cerita itu sudah berkembang turun-temurun. Sebelum Al-Quran ini turun. Tambah lagi juga peran daripada rohim-rohim Yahudi yang sudah ada di Madinah. Mereka punya kisah-kisah tentang Nabi Musa, tentang Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi. Itu mereka punya turun-temurun dan punya tradisi-tradisi yang memang telah diturunkan di kalangan nenek moyang mereka. Tapi kisah-kisah ini tidak dijamin kebenarannya 100%-nya, persentasenya itu tidak dijamin. Contoh kisah Israiliyat, misalnya Nabi Adam itu ketika makan buah khuldi itu ketahuan apa, kepergok lah, bahasa komunikasi nih ya, kepergok Allah gitu. Ya, tentu Allah tahu aja, tapi kan udah dilarang tapi ngeyel kan. Akhirnya pas lagi makan itu kepergok, maka menjadi ini termasuk kisah-kisah ini, menjadi cangkut Nabi Adam. Kemudian tangannya itu sudah megang dua, kemudian diumpetin, satu kanan satu diumpetin tangan sini, namanya ketahuan kan gini Pak, gini kan. Nah, rupanya lengket di situ. Jadi dua itu. Nah, Siti Hawa juga ketika makan, karena perempuan itu kan makannya lebih cepat. Lop gitu kan. Tahu-tahu sudah sampai ke dada. Jadilah payudara. Masih memegang juga sudah dikupas itu, Pak. Umpetin juga di sini, lengket lagi di situ. Itu kisah itu ada. Ya, tapi nggak saya ceritakan karena gitu. Karena ada pertanyaan aja. Tapi ini biasanya mudah diingat ini. Kisah-kisah ini itu seru-seru loh Pak. Seru-seru, bener aja. Luar biasa. Nah, kemudian Nabi Adam sama Siti Hawa kan turun ke bumi. Nabi Adam itu turunnya itu di Ka'bah yang sekarang. Tebluknya di Ka'bah yang sekarang. Nah, Siti Hawa ini berbeda pendapat. Ada yang di India, ada yang di Mesir, ya, ada yang di Jeddah. Pendapatnya itu beda-beda. Ada yang di Sumatera. Sumateranya agak jauh ya. Sumatera, tepatnya di Jambi. Di Jambi. Ini ulama yang punya pendapat ini termasuk Buya Hamka. Jadi Sumatera ini sebelum Sumatera namanya Andalas. Sebelum Andalas namanya Swarna Dwipa. Nah, Swarna Dwipa itu artinya nenek perempuan. Mengapa kok punya latar belakang seperti itu? Kemudian apa namanya ya? Buah huldi. Buah huldi itu disingkat apa? BH. Buah huldi. Ini kan Israiliyat ini kita kan, kalau lagi cerita Israiliyat ini, Bang Budi. Nah, maka plat mobil, plat motor Jambi itu sampai sekarang kan apa? Apa? Buah Budi. Dan di awal Israel. Nah, waktu itu memang Sumatera sama Asia masih jadi satu. Pisahnya ketika banjir Nabi Nuh. Gitu. Dan Allah pisahkan selama 200 tahun. Nabi Adam dengan Siti Hawa 200 tahun.
nggak ketemu. Kemudian Nabi Adam itu orangnya nggak mau mencari jauh-jauh, kecuali kalau sudah sore pasti pulang. Misalkan mencari ke sana, ke timur, nggak ketemu, pulang lagi ke Ka'bah sekarang, titiknya di situ. Ke sana, ke barat, titiknya kembali. Nggak pernah mau. Dan sekali-kali Nabi Adam itu lihat ke atas, dan ke bawah. Oh, saya ini jatuh. Kemudian ketika jatuh itu juga malaikat menyertakan batu. Waktu itu batu itu lebih putih daripada susu. Namanya Hajar Abyad. Nah, batu inilah yang dipegang oleh Nabi Adam, itu kan, ditaruh di situ. Inilah batu surga. Batu surga yang sekarang nempel di Hajar Aswad jadi hitam itu udah pecah-pecah. Nah, batu inilah yang akan menjadi, kalau bahasa sekarang itu, terminal. Siapa yang ingin balik ke surga harus datang ke situ. Maka menjadi masjid pertama kali, yakni Masjidil Haram. Ini masjid pertama, menjadi terminal. Siapapun yang ingin masuk ke dalam surga harus melewati masjid, harus lewat masjid. Dan masjid ada di Gunung Terang itu rekomendasinya setelah Nabi Muhammad diutus. Boleh membangun masjid selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, boleh membangun di mana-mana. Itu gara-gara kemurahan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Ini ceritanya panjang banget. Maka nanti menjadi rukun Islam. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini memang cerita Israiliyat itu kadang ada benar-benarnya, kadang ada yang berlebih-lebihan. Iya kan, ditambah dikurangi. Kayak tadi ini yang saya ceritakan ini kan yang ada sebagian benernya, ada yang berlebih-lebihan. Maka sikap kita terhadap kisah Israiliyat jangan ditolak, juga jangan dibener-benerin. Bagaimana ketika kita menyampaikan, sampaikan yang ini Israiliyat. Nah, supaya apa? Tidak menancap sebagai sebuah keyakinan atau kebenaran. Itu yang tidak boleh. Ditolak juga nggak boleh juga. Nggak boleh kita, wah itu Israiliyat nggak boleh pakai. Nggak boleh. Tetap didengarkan. Gitu ya. Kisah Israiliyat itu seperti itu. Nah, banyak nanti kisah-kisah Israiliyat dalam tafsir Al-Quran, banyak sekali. Saya juga banyak membaca tentang kisah Israiliyat. Mungkin kadang-kadang tercampur dengan Allah. Ya, ini judulnya atau pertanyaan mungkin agak melenceng dari judul yang kita bahas malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu ketika saya ditanya teman Pak ya, tentang masa sholat. Ketika itu dia sholat asar, tetapi dia lupa sholat zuhur. Kemudian apakah saya dijamak, apa dikosor pada saat sholat asar? Tapi dia waktu itu lupa dia sholat zuhurnya, lalu sholat asar. Dia bingung apa yang saya lakukan pekerjaan itu. Ingatnya di waktu asar. Nah, ingatnya di waktu asar. Ya. Sholat ini ibadah yang tidak boleh diqodho, kecuali karena memang lupa. Tapi lupanya jangan terlalu jauh gitu ya. Namanya lupa itu mungkin karena ketiduran, kehilangan ingatan, misalnya kalau pingsan itu nggak harus mengganti Pak. Misalnya pingsan ya, koma lah gitu ya. Namanya udah koma itu sudah diangkat penanya itu. Tapi kalau lupa karena kesibukan segala macam, Rasul pernah. Ya, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib karena perang. Terlalu disibukkan dengan perang sehingga Rasul menjamak dengan cara mengurutkan. Tetap urutannya asar dulu. Ketika ingat, ketika sempat, ketika sudah aman, sholat tetap diurutkan. Ya kan? Karena dalam surat An-Nisa itu inna sholata kana lil mu'minina kitaban mawqutan. Jadi waktunya sudah ditetapkan. Tidak boleh kita misalnya ini udah asar. Terkadang kita bingungnya begini. Ini pas lagi sholat jamaah asar. Saya baru ingat tadi rupanya belum sholat zuhur. Nah ini jadi masalah kan? Ya, tapi ini masalah fikih Pak. Ya. Tetapi saya mengambil pendapat tetap dia ikut sholat jamaah asar, tapi niatnya sholat zuhur.
nanti dia qomat sendirian sholat asar. Berbeda niat jamaah dengan imam boleh. Nah, imam sholat asar, tapi karena kita punya hajat sendiri, tetap kita sholatnya bareng, tapi niatnya sholat zuhur dulu. Nanti kita asarnya sendiri, yang munfarid. Seperti itu. Dengan sempurna, tidak dengan dikosor, sempurna. Ya, jumlahnya jangan dikosor. Allah. Sampai di kita tadi Ustaz menyatakan bahwasanya ibadah sholat itu tidak ada kodok. Itu pasti jelas. Karena ada dua pendapat juga. Iya. Saya mendengar Ustaz Somad di dalam ceramahnya, betul. Boleh, tapi dengan alasan tertentu. Kira-kira begitu. Gimana penjelasannya? Iya. Nanti bisa saya mengambil pendapat ini dari hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, kami adalah umat yang diperintahkan untuk mengqadha puasa, bukan untuk mengqadha sholat. Dari situlah pendapat ini saya mengambil pendapat itu. Kami adalah umat yang diperintah untuk mengqadha puasa, bukan untuk mengqadha sholat. Maka nanti ketika wanita itu dia tidak sholat karena haid, tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Tapi kalau puasa ditinggal karena haid, dia harus membayar di hari yang lain. Seperti itu. Nah, memang ada pembahasan itu di ustadz yang pernah saya pernah menemui 3 ustadz. Saya ikut kajian, beliau guru-guru saya. Beliau mengatakan ada qadha sholat. Ya, ketika saya mengkaji di Tangerang, ya ustaz saya itu mengkaji dengan kitabnya. Saya dengarkan ini pendapat ini mengqadha sholat. Lalu bagaimana cara mengqadhanya? Semampu dia. Nah, kenapa sih kok harus ada qadha sholat? Karena dia sudah Islam. Kecuali kalau mu'alaf. Seperti itu. Beda kan? Nah, kalau dia itu Islam, dia Islam dari kecil dia udah Islam, di KTP-nya Islam. Dia sudah pokoknya agama yang diambil Islam. Dia nggak pernah sholat sampai usianya itu 40 tahun. Maka dia punya kewajiban mengqadha sholat selama sholat ditinggalkan di masa Islam. Berat nggak ini Pak? Nah itu maka ulama tadi berpendapat semampunya. Misalnya setiap habis sholat zuhur dia sholat zuhur lagi dengan niat qadha sholat apa? Yang dulu sudah ditinggalkan. Tetapi menurut saya lagi ini kan hanya sebagian ulama Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah. Ustaz Robitoh juga beliau juga menjelaskan tentang qadha sholat itu ada, tetapi ini khilaf, ya, khilaf berbeda pendapat tentang ulama. Nah, kalau saya pribadi mengambil hadis dari Aisyah dari sahabat Aisyah Saud. Terus nanti kita kembali ke judul. Ya. Jadi kita mengetahui di dalam Al-Quran itu ada yang namanya iblis, ada yang namanya setan, kan disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga ada yang namanya jin. Bahkan ada suratnya al-jin. Nah, di dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW ditanya para sahabat, beliau bilang perang tadi itu belum apa-apa. Musuh yang paling berat bagi kita adalah hawa nafsu. Nah, bisa nggak Ustaz menjelaskan arti pengertian dari kata-kata Rasulullah itu? Apakah hawa nafsu itu bentuknya godaan iblis itu, atau memang dari diri kita sebagai manusia atau cucu Adam? Terima kasih sebelumnya. Yang pertama, apa bedanya iblis, setan sama jin? Iblis ini sama dengan Adam. Ya, statusnya sama. Nah, kalau jin itu statusnya selevel dengan manusia. Jin itu manusia. Allah menciptakan iblis dari bangsa jin. Allah menciptakan Adam itu bangsa manusia. Ya. Iblis itu bangsa jin. Nabi Adam bangsa manusia. Bisa dipahami ya? Nah, anak keturunan iblis adalah jin, anak keturunan Nabi Adam manusia. Ya. Nah,
manusia dan jin ini nanti akan ada yang sifatnya ingkar. Nah, siapapun yang ingkar dari kalangan jin dan manusia namanya setan. Nah, setan itu dari bangsa jin ada, dari bangsa manusia juga ada. Nah, jadi minal jin nanti dari bangsa jin dan manusia. Itu setan itu dari dua bangsa ini. Nah, saya nggak tahu itu tuyul, kuntilanak, gendruwo itu keturunan siapa. Nah, yang jelas itu gara-gara film Susana itulah barangkali ya. Jadi kita mengenal hantu-hantu gitu. Nah, tapi kalau masalah hantu ini bagaimana? Nanti kita bisa lihat asbabun nuzul surat Al-Baqarah ayat 255. Abu Hurairah, hadisnya dari Abu Hurairah, bahwa saya ketemu jin ibrit berupa kakek-kakek, kemudian menjelma dalam bentuk yang asli, mulutnya seperti mulut kuda, ada ekornya sedikit, kemudian ada rambutnya, ya, kakinya juga seperti kaki kuda, itu jenis ibrit. Nah, jin itu juga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ada jin Amerika, ada jin Cina, ada jin Indonesia. Begitu pula manusia, ada orang Eropa, ada orang Amerika, ada orang Afrika, sama. Ada juga jin Lampung, nggak bisa ngomong Inggris, Pak, dia ngomongnya Lampung. Ayo sakan ya ini aja. Di rupiah dia jawabnya pakai ngomong Lampung. Dia ngomong Sunda nggak ngerti. Ada nanti jin Jawa sama aja. Nah, dan jin itu ada 3 jenis. Kata Rasulullah, ada yang merayap, ada yang berjalan seperti manusia, ada yang terbang. Ada yang terbang. Nanti kita bahas apa ya dunia perjinan ini, insya Allah. Nah, saya sadar sedikit pengetahuan tentangnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hawa nafsu sehingga Rasul mengatakan nahnu nadju minal qitalil asghari ila jihadil akbar, kira-kira ya. Kita itu baru perang Uhud ini baru perang kecil. Kita akan kembali kepada perang yang besar, yakni perang hawa nafsu. Karena gini, di perang Uhud itu kita sudah punya posisi yang strategis sebenarnya. Nah, tetapi kemenangan sementara waktu itu membuat para sahabat ini bukan sahabat senior, sahabat muda-muda itu ya, itu tergiur dengan harta rampasan perang. Nah, sifat hawa nafsu ingin segera menang, ingin segera selesai, terburu-buru tadi, itu membuat mereka lengah, sehingga posisi mereka yang di atas ini diambil alih oleh pasukan Khalid pada waktu itu. Khalid masih di pihak lawan. Khalid itu dia nggak ikut perang Uhud, cuman melihat situasi di balik bukit. Ketika kaum muslimin itu pasukan panahnya sudah merasa menang dan dia mengambil rampasan perang di bawah, Khalid bin Walid punya strategi. Dia dengan 300 pemuda Mekah mengatakan, yuk kita menuju ke tempat posisi mereka. Mereka 300 orang itu di posisi. Di situ batu digelundungi, dipanahi para sahabat sampai babak belut. Jadi memang strategi perang Khalid itu membuat Rasulullah juga nggak menang gitu. Bahkan ya dimanapun perang ketika ada Khalid di dalamnya, pasti Khalid Allah menangkan yang ada Khalidnya. Jadi hawa nafsu itu tadi terburu-buru tadi yang membuat mereka terkecoh seperti itu. Dan itulah yang disebut dengan innan nafsala amaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa cenderung kepada keburukan. Itulah yang menjadi perjuangan bagi kita untuk berjuang melawan hawa nafsu. Ada dalam surat Yusuf itu kan. Nah, Nabi Yusuf itu punya posisi strategis untuk melanggar sebenarnya. Di kamar berdua, ya, yang dirayu gitu. Jadi makanya di situ di ayat itu inna nafsala amaratu bisusnya, aku itu juga cenderung sebenarnya. Oke, tapi dalam tafsir disebutkan ya Zulaikha itu juga tidak ada dalam Al-Quran. Wanita yang menggoda itu tiba-tiba wajahnya berubah menjadi nenek-nenek. Ya, itu meskipun Israel juga dengan sebagainya. Nah, itu. Jadi memang hawa nafsu itu Pak, kalau sudah dominan, akal kita kalah. Apalagi kombinasi antara akal dan hawa nafsu menjadi satu, selesai ya, manusianya.
Jadi manusia itu bedanya dengan hewan, itu perut ke atas. Kalau perut ke bawah sama dengan hewan. Ada yang bilang begitu. Allah Allah. Mungkin itu saja, teman-teman, jamaah sekalian. Kita tutup ya tidak. Saya suka sebenarnya tanya jawab insya Allah. Kalau waktunya tidak